Halo, bertemu lagi dengan Miss Aldina. Kali ini kita akan membahas pembahasan mengenai perhitungan ketinggian suatu wilayah dengan menggunakan peta topografi, menghitung besar sudut azimut, dan menghitung besar sudut bearing. Yuk kita lihat satu persatu contoh soalnya. Yang pertama, menghitung ketinggian pada peta topografi. Ketika kita menghitung ketinggian pada peta topografi, rumus yang kita gunakan adalah CI sama dengan 1/2000 dikali penyebut skala. CI adalah kontur interval, jarak antar garis, sedangkan ini adalah penyebut untuk skala. Contoh soal, jika jarak L ke N itu adalah 2,5 cm, jarak M ke N 7 mm, maka titik M berada pada ketinggian berapa meter? Bisa dilihat di gambar ini, L ketinggiannya 660, sedangkan N 610. Yang kita butuhkan di sini adalah CI dari L ke N. Ini adalah CI. Untuk menghitung CI, kita bisa kurangi ketinggian yang besar dikurangi ketinggian yang kecil. 660 dikurangi 610 sama dengan 50 meter. Ini sudah otomatis ya. Ketika kita menghitung CI, maka ketinggian wilayahnya dalam satuan meter. Untuk menghitung ketinggian M, maka kita akan membandingkan jarak yang kecil per jarak yang besar. Yang kecil adalah panjang M ke N per panjang L ke N dikali CI. M ke N jaraknya pada soal 7 mm, sedangkan L ke N 2,5 cm kali 50. Ini kan satuannya beda, jadi kita harus samakan. 7 mm ke cm adalah 0,7 cm. Ini tetap 2,5 cm dikali 50. Ini sudah bisa kita sederhanakan. 2,5 dengan 50 hasilnya adalah 20. 0,7 kali 20, 14 meter. 14 meter itu adalah jarak dari M ke N. Berapakah ketinggian M? Tinggal kita tambahkan 610, sedangkan jarak N ke M 14. Maka tinggi M 610 ditambah 14 sama dengan 624 meter. Soal ini biasanya ada pada soal UTBK dan soal-soal untuk tes masuk perguruan tinggi. Yang kedua, berdasarkan gambar, ketinggian B adalah 900 meter, ketinggian C 980 meter, hitunglah skala peta, dan ketinggian daerah D. Ingat, ketika ada gambar peta topografi, maka rumus yang kita gunakan adalah CI sama dengan 1/2000 dikali penyebut skala. CI-nya berapa? Ini nanti kita bisa logikakan. 1/2000 kali penyebut skala. Penyebut skala yang ditanya pada soal, yaitu skala peta. Sekarang kita lihat dulu CI. Ada 900. Di tengah-tengah ada garis. Setelah itu garis C 940. Maka garis yang di tengah ini adalah 940. Gimana caranya? Kita tinggal menghitung 900 ditambah 980 per 2. Maka garis itu adalah 940. CI-nya berapa? Jarak antara garis pertama dengan garis berikutnya. Atau garis di tengah dengan garis C. Itu akan sama. 900 ke 940, maka CI-nya adalah 40. Kalau sudah seperti ini, kita bisa menghitung penyebut skalanya. Tinggal kali silang.
penyebut skala sama dengan 40 dikali 2000. Penyebut skala adalah 80.000. Maka skala peta topografi ini adalah 1/80.000. Sudah kita jawab soal yang bagian A. Sekarang untuk ketinggian daerah D. Kalau CI-nya sudah kita tahu 40, jarak antara baris dengan baris berikutnya, maka kita tinggal tambahkan aja 980 tambah 40. Tinggi D 980 tambah 40 1020. Ini untuk jawaban B. Mudah kan? Kita selanjutnya akan menghitung besar sudut azimut. Dalam ilmu peta dan pemetaan dikenal dengan istilah sudut azimut dan sudut bearing. Kedua sudut tersebut biasa digunakan untuk menentukan lokasi suatu titik dan menentukan orientasi suatu gerak atau arah. Untuk karakteristik sudut azimut, dimulai dari arah utara searah jarum jam ke arah kanan sampai nanti kembali lagi ke utara. Untuk sudut azimut, ini kisarannya dari 0 derajat sampai 360. Ini satu kali putaran. Hasilnya cuman berupa angka. Berkisar 0 sampai 360. Kita lihat contoh untuk menghitung arah C. Kita tinggal menghitung kalau ini timur, selatan, barat. Ini 90. Kalau di tengah-tengah kita perkirakan sudutnya adalah 45 derajat. Jadi, sudut C dengan cara perhitungan menghitung sudut azimut 90 tambah 45 derajat. Maka sudut C adalah sekitar 125 derajat. Yang kedua, kita akan menghitung berapa sudut M. Ini 90. Kalau full ini 90. Ini tambah lagi full 90. Ini 45. 90 derajat tambah 90 derajat tambah 90 derajat tambah 45 derajat. Maka hasilnya adalah 315 derajat. Ini untuk sudut M. Kita lanjut untuk menghitung karakteristik sudut bearing. Berbeda dengan sudut azimut, sudut bearing diukur dari arah utara atau arah selatan ke sudut timur atau ke sudut barat, tergantung posisi sudut yang kita cari. Yang kedua, kalau sudut azimut berkisar antara 0 sampai 360 besar sudutnya, sudut bearing itu tidak lebih dari 90 derajat. Contohnya, kita akan menghitung sudut A. Cara sudut bearing, kita harus menuliskan arah terdekat dari A. Apakah dia dari utara atau dari selatan? Bisa kita lihat dari gambar, A itu dekat dengan utara. Maka kita tulis U. Ke arah mana? Timur apa barat? T. Di tengah-tengah berisi sudutnya. Berapa derajat? Kita perkirakan aja. Kalau dia siku-siku, di tengahnya adalah 45 derajat. Kita taruh di tengah-tengah U dan T. Maka berdasarkan perhitungan sudut bearing, sudut A adalah U 45 derajat T. Kita lanjutkan untuk contoh sudut Q. Sudut Q dekat utara atau dekat dengan selatan, sudah jelas ya, dekat dengan selatan. Makanya kita tulis dahulu adalah S. Ke arah mana dia? Barat atau timur? Sudut Q lebih dekat ke arah barat. B. Di tengah-tengah besaran sudutnya. Kita perkirakan S ke barat adalah 45 derajat. Maka jawaban sudut Q adalah S 45 derajat B. Selatan
45 derajat ke arah barat. Kita lihat contoh soal berikutnya. Misalnya ini ada titik A dan ada titik B. Berapakah besar sudut azimut dan sudut bearing A ke B? Kita pertama menghitung sudut azimut dulu ya. Bisa kita gambarkan seperti ini. A-nya kita tarik garis ke arah utara, ke arah B. A ke B, bisa kita lihat garisnya ini, ada 90, tambah 45 derajat. Tambah 45 derajat, maka hasilnya 125 derajat. Itu untuk perhitungan sudut azimut. Yang kedua, memakai perhitungan sudut bearing. Karena sudut bearing kita harus tahu apakah dia berada di dekat utara atau selatan. B, lebih dekat ke arah selatan. Maka kita akan tulis S dahulu. Ke arah manakah dia? Titik B, ke arah timur atau barat? Ke arah timur. Berapa kisaran sudutnya? Kita perkirakan aja. Kalau siku-siku 90, di tengahnya adalah 45 derajat. Kalau cara perhitungan sudut azimut 125 derajat dan perhitungan sudut bearing S 45T. Baiklah, demikian informasi tentang perhitungan tinggi peta topografi, besar sudut azimut dan besar sudut bearing. Sampai ketemu di video pembahasan berikutnya. Terima kasih.